Ini mencederai keadilan. Keadilan menjadi seolah-olah semu. Keadilan dalam penerapan PPKM. Ini kaidah. Keputusan pemerintah yang ada hubungannya dengan kemaslahatan umat, maka hendaknya kita patuh. YouTube channel yang memutar sebuah kontroversi, saya katakan, seorang dokter mengatakan COVID itu nggak ada, itu di take down. Nggak apa-apa, perlu ditutup kalau begitu. Biar semuanya merubah di rumah tangganya menjadi tontonan televisi yang positif. Sudah bukan rahasia lagi jika di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Banyak alasan untuk mereka berbuat demikian, mulai dari segi ekonomi, jabatan, popularitas, bahkan ada pula yang hanya untuk cari sensasi saja. Mereka biasanya sengaja memenggal ayat ataupun mengutip satu ayat, padahal ada ayat lain yang menjelaskan lebih rinci. Sesungguhnya ia tahu hal itu, namun demi kepentingannya, ia hanya mengambil ayat yang menguntungkannya saja yang bisa mendukung obsesinya. Jangan terpukau dengan sorban, dengan peci, jidat hitam, jenggot, cingkrang, dan kata-kata manis dengan kalimat-kalimat mengutip ayat-ayat tertentu. Akan tetapi, ada juga yang sesungguhnya tidak mengerti soal agama tapi berlagak sok paling ngerti dengan memanfaatkan kelebihan keahlian dalam berbicaranya saja. Lebih mengerikannya lagi, tujuan mereka sesungguhnya bukan urusan duniawi semata. Ada indikasi tujuan sebenarnya dari mereka yang pura-pura masuk Islam hanya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Perlahan tapi pasti, mereka terus berusaha merusak akhlak pemeluk Islam yang sesungguhnya dengan memprovokasi. Salah satunya adalah Haikal Hasan Barabas, ustadz yang sering sekali menciptakan kontroversi, tak segan bicara ngawur, menyebar berita bohong, namun ujung-ujungnya klarifikasi dan meminta maaf. Bahkan jika akan dilaporkan ke pihak berwajib, ia senantiasa memohon-mohon meminta belas kasihan untuk bertabayun. Haikal Hasan yang semula lantang menyoroti dana haji, kini mengakui sudah bertabayun. Saya udah tabayun, sehingga saya menyatakan tidak benar. Ia sering sekali bersembunyi di balik kata tabayun. Orang ini sesungguhnya tak pantas disebut sebagai tokoh masyarakat, lebih pantas disebut sampah masyarakat karena memang tindak tanduknya tidak mencerminkan seorang tokoh. Bukannya memberikan manfaat untuk umat, tapi malah lebih banyak menyengsarakan umat. Herannya masih ada saja orang yang mau dikibulin onta satu ini. Orang yang terbuai dengan kata-katanya yang sok bijak, apalagi jika dibumbui dengan sedikit ayat dan iming-iming kafling surga, maka banyaklah yang akan terjerat tipu dayanya seperti dalam kasus 212 Mart beberapa bulan lalu yang dia promosikan dengan menggebu-gebu dan tentunya masih sama seperti biasa, dipoles dengan trik agamis yang mampu membuat orang terbuai dengan janji surga. Teman-teman sekalian, tidak akan pernah, sekali lagi, tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua mesti belanja di 212, tokonya orang Islam. Percaya deh, sekali lagi itu cuma tipu-tipu, nggak akan bertahan lama. Nanti juga pengelolanya kabur sendiri, bareng sama duit yang Anda tanamkan di sini. Mulai dari orang kaya sampai yang ekonominya pas-pasan pun ikut tergiur dengan janji manisnya. Tapi pada akhirnya apa? 212 Mart jadi sebuah investasi bodong. Uang investasi dari umat dibawa kabur sama pengurusnya. Keterlaluan. Setelah kejadian itu, apakah ada tanggung jawab Haikal Hasan? Tidak. Dia lepas tangan dan tak mau tahu dengan menyalahkan orang lain. Sekarang, kalau di 212 terjadi penipuan investasi seperti ini, apakah si Haikal Hasan mau tanggung jawab? Begitulah perlakuan orang ini setelah kasusnya mencuat, maka ia akan memelas pura-pura meminta maaf dan berjanji tak mengulangi lagi. Dia pun akan berperilaku layaknya orang normal untuk beberapa hari berikutnya.
Namun, dasar manusia laknat sejak dalam kandungan, setelah beberapa saat kasusnya mereda, ia akan kembali menyebar narasi sesat yang dibalut agama untuk terus berusaha menggulingkan pemerintahan Joko Widodo. Seperti yang baru-baru ini terjadi, setelah terbukti menyebarkan berita bohong tentang haji tahun 2021, ia pun bertabayun dengan pihak terkait, berharap agar kasusnya tak diperpanjang. Namun setelah kasus tersebut tenggelam, ia kembali cari gara-gara dengan memanfaatkan momen pandemi yang mau tidak mau, pemerintah harus menerapkan PPKM darurat ini. Di saat pemerintah sedang mati-matian berusaha menekan penyebaran virus COVID-19 ini, dan di saat rakyat juga sedang dilanda kegalauan akut efek dari langkah pemerintah, seakan tak ada kapoknya, Haikal Hasan kembali berulah dengan keji. Ia kembali membuat gaduh. Haikal Hasan dengan terang-terangan meminta Jokowi untuk mundur dan digantikan oleh orang lain karena dinilai gagal dalam mengatasi penyebaran virus corona. Pak Jokowi, minta maaf, saya oposisi dan saya setuju pendapat yang menyarankan Bapak mundur. Ya, mudah-mudahan Bapak bersedia mundur sehingga bisa memberi kesempatan kepada yang lain dengan hati ikhlas. Semudah itu, Bambang. Jika kau anggap Jokowi gagal menangani pandemi ini dan kemudian harus mundur untuk digantikan orang lain, siapa kira-kira orang itu? Anies Baswedan? Prabowo? Atau jangan-jangan kamu berharap bisa menggantikan posisi Jokowi untuk memimpin negeri ini? Ustadz copy paste. Rinyolit. Tak torkop karo akil iki badhe maca tambah ireng. Jangan ngimpi, Ferguson. Dengan tabiat yang seperti itu, jadi Ustadz pun tak pantas kau ini. Apalagi berharap jadi presiden. Bukannya bisa mengatasi pandemi, malah bisa-bisa hancur semua yang sudah ada. Jadi mohonlah dalam hal begini jangan dijadikan bahan untuk ribut saja. Dalam dunia fikih sangat mudah, sangat luas. Untuk melapangkan hati, ya, dukung pemerintah kalau itu demi kebaikan. Dukung pemerintah kalau itu demi kebaikan. Itu saja bisa kami sampaikan, ya. Tapi biarlah Haikal Hasan ini ngoceh semaunya. Namun saya pribadi sangat yakin jika saja ada orang yang pasti bisa menghentikan pandemi ini, Pak Jokowi pasti akan dengan sukarela mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada orang tersebut. Pertanyaannya, apakah ada jaminan seseorang yang menggantikan Pak Jokowi mampu mengatasi masalah ini? Silakan disuarakan, dipanggil, dirapat, dikasih teguran secara langsung, itu adalah hak politik, silakan saja. Tapi kalau untuk memakzulkan ini gaduh, ini gaduh. Kita dalam suasana penanganan COVID ini jangan gaduh lah, ya kan? Kita coba ini. Saya termasuk yang kritis, catat itu. Saya kritis, tapi kalau untuk melakukan upaya pemakzulan, saya kira tunggu dulu, kita lihat dulu urgensinya apa. Kalau dimakzulkan, apa yang menggantikan nanti bisa menangani COVID? Coba kasih tahu sama saya, siapa calon yang menjamin bahwa jangan kosong dengan COVID? Kalau nggak ada ya udah berarti sama. Jadi jangan di di desa-desa untuk mundur, kan nggak boleh, itu gaduh. Kita tidak mau ada politik gaduh. Kalau memang tak ada yang menjamin seseorang mampu mengatasi masalah pandemi, untuk apa harus kita ganti presiden yang jelas-jelas memiliki kinerja nyata? Tapi ya, memang dasar Haikal Hasan. Kita sudah tak asing lagi jika kelakuan manusia yang suka ngeles seperti bajai ini selalu memusuhi Jokowi dengan menyebarkan narasi jahat di dalam setiap acara yang memberikan kesempatan padanya untuk berbicara. Baik itu dalam forum pengajian ataupun saat diundang di stasiun televisi. Apalagi jika ia tampil di TV One, stasiun televisi yang sering sekali menyudutkan pemerintahan Jokowi. Ia pun dengan pedenya mengklaim dirinya sebagai oposisi sejati. Menurut saya, sesungguhnya dia itu tak paham apa arti oposisi yang sesungguhnya. Semua tahu saya oposisi. Sampai kapan? Sampai mati. Saya tetap oposisi. Pokoknya asal musuhin pemerintah berarti dia oposisi. Dasar kadalgot. Otak kosong tapi banyak bacot. Dengar ya Bung, oposisi memang penting untuk menjaga keseimbangan pemerintah. Namun yang dibutuhkan itu oposisi yang konstruktif, bukan destruktif, yang bisanya cuma merongrong pemerintah seperti kalian. Haikal Hasan ini memang senang sekali keluar-keluar, merasa dirinya paling benar, paling pinter. Namun kenyataannya tak ubahnya seperti tukang obat pinggir jalan, hanya demi rupiah tega menyebarkan hasut dan kebohongan, menjelek-jelekan pihak lain dan menganggap ialah yang paling ampuh, paling bisa. Banyak omong dan sok mengkritisi kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi, tapi adakah di antara kalian yang sudah melihat apa yang dilakukan Haikal Hasan ini dalam upaya menghilangkan virus corona? Jujur saja, saya belum pernah melihat ataupun mendengar tindakan yang turut membantu dari Haikal Hasan.
Yang dia lakukan hanya nyinyiran-nyinyiran yang membuat gaduh saja, tanpa solusi apalagi kontribusi sejauh yang saya tahu. Sesungguhnya kami heran, benar-benar heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa orang seperti Haikal ini kenapa masih bisa berkeliaran bebas dan menyuarakan hal-hal yang tidak bermanfaat? Kerjanya hanya membuat gaduh masyarakat. Mengapa sampai saat ini Polri belum mencokoknya dan menjebloskannya dalam jeruji besi? Padahal sudah banyak sekali kasus yang melibatkannya. Padahal banyak orang yang merasa bahagia jika Haikal ini diadili. Apakah mungkin Haikal Hasan ini merupakan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa sehingga hukum tak mampu menyentuhnya? Entahlah. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.